Jadi jangan ngadu-ngadu lah ya. Apalagi ngadu-ngadu Nusantara dengan Yaman. Kalau yang ngadu itu orang Islam itu agak aneh. Semua orang tahu Pak, Yaman itu mengenal Islam itu sejak Rasulullah masih hidup. Yang mengajarkan Islam kepada orang Yaman itu langsung sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling masyhur itu adalah Rasul mengutus sahabatnya yaitu Sayyidina Mu'ad bin Jabal untuk mengajari orang Yaman tentang Islam. Artinya ini grade pertama Pak. Bahkan mengutus juga kepada Sayyidina Ali. Nah terus Islam datang ke Nusantara itu siapa yang bawa Pak? Dari yang bawa aja udah lain. Mau kamu cari hitung-hitungannya sejak kapan Islam masuk ke Nusantara, nggak mungkin juga yang membawa itu sahabat Nabi. Sementara Yaman yang membawa Islam ke sana itu sahabat Nabi. Masih mau diadu gitu. Jadi ini beda. Kalau bicara Yaman nggak bicara Balawi, karena Yaman itu isinya bukan Balawi saja. Kalau narasinya nggak ada ulama besar dari Yaman. Orang Yaman itu ratusan yang menjadi sahabat. Bukan hanya ulama levelnya, sahabat. Gimana sih? Misalnya Abu Musa al-Asy'ari, leluhur dari pendiri madhab akidah Asy'ariyah, Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi al-Asy'ari itu kan intisabnya kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ia tinggalnya memang di Basrah, bukan di Yaman, tapi kan leluhurnya orang Yaman, Pak. Abu Musa al-Asy'ari itu sahabat Nabi orang Yaman. Dan beliau juga yang diutus oleh Nabi ke Yaman untuk berdakwah. Atau kita sebut Abu Hurairah ad-Dausi. Ad-Dausi itu orang Yaman. Ada Katibul Wahyi, orang yang dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menuliskan wahyu, menuliskan Al-Quran itu namanya Zaid bin Sabit, orang Yaman. Gimana sih? Ada nggak orang Nusantara jadi sahabat? Nggak ada. Jadi kita belajar Islam itu sudah dari sumber keberapa? Wali Songo lah misalnya yang membawa, atau yang lebih tua dari Wali Songo lah itu sudah generasi keberapa? Sementara yang mengajarkan Islam kepada orang Yaman langsung sahabat Nabi, gitu Pak ya. Kita tidak bicara mana yang lebih murni, semuanya murni lah, tapi setidaknya tahu hierarki lah. Kalau sudut pandangnya adalah mengenal atau membaca dari sejak kapan mengenal Islam. Ini kan konteksnya bicara ulama, ya mesti akarnya kan bicara Islam dulu. Nusantara ini sama Cina aja kalah Pak. Cina itu masih sahabat juga wakilah kan. Ya Sa'id bin Abi Waqqas kalau tidak salah. Atau setidaknya catatan sejarah itu abad ke-7 sudah masuk Islam ke Cina. Nusantara ini abad ke-7 Pak. Kenal apa abad ke-7 itu? Tahun 700 Hijriah itu apa masa itu, tahu apa kita tentang Islam itu? Nyembah apa kita pada waktu itu gitu loh. Belakangan baru masuk Islam kok ngerasa yang paling hebat ini agak-agak lah ya. Agak-agak janganlah ya, jangan. Persia masih oke, ada Salman Al-Farisi gitu. Ya siapa yang menentukan itu? Ya Allah Pak, emang udah kenyataannya begitu. Kenapa dulu dari kita di tahun 600 itu nggak ada orang Jawa yang jalan-jalan ke Mekah jadi sahabat Nabi? Kan bisa aja. Kenapa yang ada malah orang Yaman, yang ada orang Persia, yang ada malah orang Irak misalnya? Kenapa orang Jawa nggak ada dulu yang jalan-jalan ke Arab? Ya mestinya kalau misalnya ada yang jalan-jalan ke Arab gitu, terus jadi sahabat Nabi, ngaji, terus pulang ngajarin Islam, setara kita. Atau diutus oleh Nabi untuk kamu pulang ke Jawa ngajar Islam sana. Kenyataannya nggak gitu kok. Ya gimana lagi? Dan itu sudah selesai, itu mau dibongkar-bongkar juga ya begitu, nggak bisa dirubah gitu. Jadi malu lah kita kalau ngerasa lebih unggul apanya yang lebih unggul gitu. Nah kalau misalnya bicara tentang mungkin lebih unggul peradaban,
Oh berarti peradaban mungkin kalau bicara agama ya ngadu-ngadu ulama kan. Kita bicara peradaban mungkin ya atau kemajuan negaranya. Ya wallahu alam. Iya lebih maju negara kita kalau dilihat bangunannya daripada di Yaman. Yaman berantem terus. Tapi itu kan bukan afdoliyah dalam agama, Pak. Afdoliyah dalam agama itu kan nggak begitu. Ya. Terus Yaman itu seringkali disebut oleh Rasulullah SAW. Nusantara pernah nggak disebut? Condet gitu disebut oleh Rasul gitu, atau Cirebon gitu, atau Medan gitu, atau Sumatera gitu, atau Kebumen gitu pernah nggak disebut? Atau apalah namanya gitu pernah nggak disebut? Nggak pernah. Jangan kamu bilang apa hebatnya pernah disebut Rasul. Ya kalau orang beriman, orang mencintai nabinya, terlontar kalimat itu perlu dipertanyakan. Sepenting apa Rasulullah dalam hidup kamu? Sehingga sesuatu yang pernah disebut oleh Rasulullah kamu pertanyakan sepenting apa gunanya? Memangnya kenapa kalau disebut oleh Nabi? Wah celeke kamu itu. Celaka kamu, bukan hanya disebut tapi didoakan. Artinya dimention oleh Rasulullah Yaman itu. Kalau sekarang kok konflik terus, kok perang terus, kok ini terus, kok nggak jaya, kok katanya bumi yang diberkati Allah, kok nggak? Ya Pak, kita cari bumi yang paling subur itu misalnya di Swiss itu orang Islam apa bukan Pak? Apa subur itu tanah diberkati? Gimana sih? Apakah kalau diberkati pasti subur? Kalau tandus nggak diberkati, kalau miskin nggak diberkati, celekek kalau begitu Pak. Berarti yang kaya-kaya itu orang yang diberkati Allah. Kalau begitu logikanya, berarti asal subur berarti diberkati. Kalau tandus nggak diberkati, berarti orang-orang yang kaya-kaya itu yang diberkati. Yang miskin, yang belangsak, yang setiap hari lunta-lunta nyari makan, itu nggak diberkati Allah gitu. Itu bukti Allah tidak ridho gitu. Rusak narasi itu Pak, bahaya sekali begitu itu. Kamu mencirikan sesuatu dari sudut pandang nafsu duniawi. Kalau negaranya tertinggal berarti ini negara terkutuk ini. Gak mungkin negara ini direstui Allah. Yaman konflik terus, perang terus. Yaman negaranya mana mungkin Yaman itu istimewa. Ya istimewanya kan bukan berarti banyak duit di situ Pak, bukan berarti banyak pohon. Kalau logika ini dipakai, ya lihat aja, memang Nusantara yang paling subur. Enggak ada yang lebih subur lagi, Pak. Ada yang lebih tertib ya, yang lebih maju, lebih mapan, semuanya lebih keren. Swiss misalnya ya, Switzerland atau apa itu, bukan orang Islam malah di situ. Kamu mau yakin itu lebih diberkati itu? Ya silakan Pak. Cuma kok jadi kayak materialis banget gitu, dihitungnya begitu lagi. Dihitungnya pohonnya bisa tumbuh apa enggak. Ya harap tempatnya Rasulullah ya, gersang begitu. Tapi itu kan Allah pilih menjadi tempatnya di mana Rasul lahir di situ Pak. Wah apa hebatnya cuma Rasul lahir di situ. Wah parah itu. Mekah itu Rasul sangat mencintai sampai sumpah-sumpah. Wallahi. Disumpah-sumpah sebagai bumi terbaik ya. Innaki la khairu ardillah. Itu sumpah Rasul Pak. Apa cuma disumpahi oleh Rasul kok? Ya Pak, repot kalau terus Nusantara apa? Bukan kita tidak cinta tanah air. Semua orang cinta tanah air. Tapi ngapain diadu-adu gitu loh. Dan tidak produktif juga. Kita ngerasa lebih hebat dari Yaman, lebih hebat dari Irak, Arab. Terus apa? Jadi kaya gitu? Ya. Jadi pemerintahan kita maju gitu, APBN kita naik gitu? Enggak Pak. Sama, nggak ada hasilnya. Terus kita jadi jaya gitu, nggak ada lagi orang miskin gitu. Terus negara kita jadi bersih itu hanya karena kita ngerasa lebih unggul. Enggak Pak, justru orang-orang yang tertinggal itu orang-orang yang berhalusinasi. Sudah kalah, tertinggal, terpuruk, akhirnya berhalusinasi. Kita lebih hebat dari orang lain. Jangan sampai kita di fase itu. Perbaiki hidup dari diri kita sendiri. Gak usah ngerasa lebih unggul dari orang. Ngapain kita ngerasa lebih unggul dari orang? Merasa itu tidak merubah keadaan. Itu selalu saya ulang-ulang. Apalagi bukan lomba juga. Kecuali kalau ada lomba, ada voting, mana yang menang dapat juara, bisa buat beli beras. Boleh itu.
Sekalian hitungannya kan materi banget. Oh tandus kok gersang begitu masa direstui Allah. Oh. Ya tempat-tempat yang subur-subur itu Pak, yang makmur-makmur itu Pak, yang nggak ada orang kesulitan makan itu Pak. Ya itu di orang-orang konglomerat itu Pak, orang Cina, orang mana yang kaya-kaya itu. Oh, jangan-jangan mereka yang diberkahi Allah. Ya Allah alam Pak ya. Jangan sampai logika kita nginjek kita sendiri. Sementara saudara-saudara kita orang Nusantara yang miskin banyak. Oh jangan-jangan ini nggak direstui Allah ini. Jadi begitu Pak ya. Kan jadi sedih akhirnya. Allahumma